Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam ibadah Gereja Baptis Indonesia, Banaran, Surakarta. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam doa dan penyembahan kita memasuki saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, katakan selidik aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati telah kulihat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan, yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku. Katakan, ku berjuang sampai akhir, berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku. Ku berjuang sampai akhir, berjuang sampai akhirnya, Kau dapati tertulis di dalam Mazmur 25 ayat yang keempat dan kelima, demikian. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan rahmat,
Kami bersyukur untuk segala berkat yang kami terima. Pagi ini kami beribadah kepadamu ya Allah dengan pujian dan doa. Telinga dan mata hati kami siap untuk firman-Mu. Kiranya sepanjang ibadah kami, kuasa roh Allah menguasai kami. Dan ibadah kami menjadi persembahan hidup bagi kemuliaan surga. Terimalah doa kami. Demi nama putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memujikan pernyataan iman kita untuk setia mengikut Tuhan. Mengikut Yesus, keputusanku. Shalom saudaraku, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bandaran, baik yang ada di Cabang Tempel, BPW Windan Gombang, BPW Randusari Boyolali, BPW Filipi Kalasan Yogyakarta, jemaat yang ada di BPW Bengking Klaten, BPW Manang, dan seluruh jemaat induk yang berada di Solo dan sekitarnya. Puji Tuhan, kesehatan, damai sejahtera, dan segala berkat dari Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Amin semuanya. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan kita sambut dengan pujian yang menyatakan bahwa hanya satu-satunya nama yang layak ditinggikan, yaitu Yesus. Kita pujikan yang terutama. Dalam hidup ini
Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sugeng Mulyanto, Sarjana Teologia. Dan kepada yang terhormat Bapak Pendeta Sugeng Mulyanto, Sarjana Teologia, dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saudara sudah memuji Tuhan, dan saatnya kita untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada saat ini karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami sudah memuji nama-Mu, dan saatnya kami untuk mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan ini untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya bukan kehendak dan rencana hamba-Mu, tetapi kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun sekarang saudara beribadah, baik itu dalam kelompok-kelompok maupun dalam keluarga, karena situasi yang masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Sehingga saudara belum bisa beribadah bersama di gereja yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan tema gereja ini yang diambil di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Marilah kita membacanya. Mungkin saudara sudah membaca secara berulang-ulang, karena ayat tersebut menjadi satu ayat tema dalam beberapa minggu ini. Marilah kita mencermati ayat tersebut yang terdapat di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Lalu kalau kita membaca di dalam bahasa Jawanya, panjenengane paring kekuatan marang kang sayah lan paring tambahing karosan marang kang tanpa daya. Kalau kita melihat akan ayat ini, sebenarnya ayat ini dialamatkan pada waktu itu kepada bangsa Yehuda yang pada waktu itu masih ada di dalam pembuangan di negara Babel. Dan dia sudah menjalaninya selama kurang lebih 40 tahun.
Dan perlu kita ketahui bahwa bangsa Yehuda yang ada di dalam pembuangan itu, di negeri Babel itu, pada waktu itu terdiri dari berbagai golongan. Baik itu golongan bangsawan, baik itu golongan imam, pejabat tinggi, sampai kepada golongan yang paling rendah, yaitu pekerja kasar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selama 40 tahun di dalam pembuangan, bangsa Yehuda sungguh-sungguh sudah merasakan lelah, sudah merasakan di mana dia sangat payah, sungguh merasakan akan kebosanan itu, sungguh merasakan jemu, dan sampai merasakan bahwa dia tidak berdaya. Dia tidak berkekuatan, tidak mampu, dan tidak mempunyai tenaga lagi. Sampai akhirnya dia merasa frustasi. Dan akhirnya timbul pertanyaan di dalam diri bangsa Yehuda itu. Apakah dengan hukuman ini telah berakhir sejarah Israel dan Yehuda sebagai umatnya Allah? Lalu pertanyaan yang kedua muncul, apakah Tuhan tidak setia lagi dan membiarkan akan umatnya terus-menerus menderita seperti ini? Dan juga muncul kembali akhirnya, apakah ia tidak sanggup lagi untuk meloloskan akan umatnya dari penjajahan Babel dan dewa-dewanya itu? Apa yang dialami oleh bangsa Yehuda yang sebenarnya merupakan akibat dari dosa yang dibuatnya sendiri. Allah tidak sampai hati melihat semuanya itu, karena bangsa Yehuda sudah mengalami semuanya itu, mengalami penderitaan yang begitu berat. Tetapi juga perlu disadari bahwa waktunya belum tiba bangsa itu untuk mengalami pembebasan dari perbudakan, dari pembuangan yang ada di Babel. Karena masih menunggu waktu 30 tahun lagi dia baru mengalami akan pembebasan itu. Walaupun belum selesai waktunya untuk pembebasan dari pembuangan di Babel, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus Nabi Yesaya supaya memberikan penghiburan kepada bangsa Yehuda. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar terhadap bangsa Yehuda itu. Akhirnya dia mengutus akan Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan penghiburan, untuk memberikan penghiburan kepada bangsa Yehuda. Penghiburan itu disampaikan oleh Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya mengajak bangsa Yehuda itu apabila dia rindu untuk mengalami satu kehidupan dalam kuasa dan kekuatan Allah, dia harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yang perlu kita akan perhatikan kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam pasal yang ke-40 itu, dan juga akhirnya sampai kepada ayat yang terakhir, kita akan memperhatikan dua hal ini. Yang pertama bahwa apabila bangsa Yehuda itu ingin hidup di dalam kuasa kembali dan kekuatan Allah, yang pertama bahwa Nabi Yesaya pada waktu itu menyampaikan yang pertama bahwa dia harus berharap kepada Allah. Kata berharap artinya bahwa bangsa Yehuda harus menaruh percaya
kepada Allah dan bukan kepada manusia. Bangsa Yehuda harus percaya kepada Allah dan bukan kepada dewa-dewa yang ada di Babel. Bukan percaya kepada patung-patung yang ada di Babel. Karena di dalam Yesaya pasal yang ke-40 di sana dikatakan ayat yang ke-26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil menangis, sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, kita melihat akan masalah ini bahwa Nabi Yesaya mengajak kepada bangsa Yehuda yang pada waktu itu untuk mengarahkan harapannya itu hanya kepada Allah yang maha kuasa dan kuat dan untuk melakukan akan semuanya itu. Dan dia sangat menegaskan kembali juga di dalam Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-22. Jangan berharap kepada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan napas. Dan sebagai apakah ia dianggap berharap kepada manusia itu mengecewakan. Kalau kita melihat akan Raja Daud. Seorang raja yang sangat terkenal. Seorang raja yang sungguh-sungguh dia bisa memimpin akan bangsa Israel pada waktu itu. Kita akan melihat di mana dia punya satu kerinduan juga, dia hanya punya satu pengharapan kepada Allah. Di dalam Mazmur 38 ayat yang ke-16. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Mazmur 42 ayat 6 dan ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Seorang raja yang sangat terkenal. Tapi dia hanya punya satu pengharapan, hanya kepada Allah di dalam melaksanakan segala sesuatunya. Yesaya pada waktu itu mengajak kepada orang-orang Yehuda untuk sungguh-sungguh berharap kepada dia. Untuk sungguh-sungguh mengharapkan bahwa sesuatu itu, datangnya pertolongan itu hanya dari Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang seniman yang sangat terkenal. Dia membuat sebuah patung. Di patung itu dia menampilkan sosok manusia perunggu yang berpegangan erat pada salib yang terbuat dari kayu kenari. Di dalam patung itu dia menuliskan satu ungkapan yang sangat sederhana. Dia katakan inilah ungkapan yang sangat sederhana dari sikap yang perlu. Selalu ada dan pantas dalam hidup ini. Bahwa dalam tulisan itu keintiman total dan tak terbatas dalam ketergantungan kepada Yesus Kristus. Artinya berharap secara penuh kepada Kristus dan Injil itu sangat diperlukan di dalam kehidupan siapapun, di dalam kehidupan akan setiap anak-anak Tuhan. Itulah satu kepercayaan yang kita saksikan dalam perbuatan dan perkataan seorang wanita yang tidak disebutkan namanya dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 34. Kalau kita memperhatikan bahwa selama 12 tahun perempuan itu menderita akan pendarahan. Selama 12 tahun dia merasakan akibat dari pendarahan itu.
Semua kekayaannya sudah habis. Dipakai untuk membayar banyak dokter. Ia berjalan. Dan kalau kita melihat akan semuanya itu, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkan. Malahan penyakitnya terus menerus bertambah parah. Mengingat akan masalah ini, saya selalu diingatkan orang tua saya yang pada waktu itu juga sakit kanker kandungan. Dia merasakan, saya merasakan begitu beratnya, susahnya pada waktu ibu saya itu mengeluarkan darah. Sungguh-sungguh merasa berat dan akhirnya dia lemas karena darah yang keluar itu. Dan kita melihat juga di dalam diri perempuan itu, tetapi akhirnya setelah dia mendengar kabar tentang Yesus itu, dia cuma berharap, akhirnya dia berjalan menghampirinya, menyentuhnya. Dan akhirnya merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan melihat akan masalah ini. Lalu apa yang dikehendaki oleh Yesaya? Yang kedua yang dikehendaki terhadap bangsa Yehuda itu. Yang kedua, yang diharapkan oleh Nabi Yesaya, yang harus dilakukan oleh bangsa Yehuda itu apabila dia merindukan hidup di dalam kuasa dan kekuatannya, dia harus mempunyai satu hubungan yang dekat dengan Allah. Dia harus mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Dia harus mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Dia harus mempunyai hubungan yang harmonis dengan Allah. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8a. Di sana dikatakan mendekatlah kepada Allah. Dan ia akan mendekat kepadamu. Suatu ajakan apabila hubungan kita jauh dari Tuhan. Supaya mendekat kembali. Yesaya pada waktu itu mengajak orang-orang Yehuda. Supaya punya satu hubungan yang dekat kembali dengan Allah. Hubungannya yang sudah jauh, mendekat kembali. Hubungannya yang mungkin itu mengalami permasalahan, akhirnya mendekat kembali kepada Allah. Karena di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi. Dan dari ujung ke ujung, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dengan hubungan yang dekat itu, selain kita berharap kepada Allah, punya satu pengharapan hanya kepada Allah. Kita juga punya satu hubungan yang dekat kepada Allah. Dan itulah yang dirindukan oleh Yesaya. Mengapa itu dirindukan? Karena Yesaya karena Tuhan adalah Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jemaat yang dikasih oleh Allah. Di dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi pandemi yang seperti ini, kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi kemudian. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan mengalami seperti ini. Tetapi dalam situasi seperti ini pun, marilah kita hanya cuma punya satu pengharapan kepada Tuhan. Kehidupan kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Karena itulah letak kekuatan, itulah letak di mana kita akan boleh merasakan akan kuasa Allah itu sendiri. Seperti yang terdapat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari
dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita melihat tokoh-tokoh juga di dalam perjanjian lama, bagaimana dengan Yusuf yang mengalami berbagai penderitaan, tetapi kehidupan Yusuf hanya berharap kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa kekuatan itu hanya ada di dalam dia, yang dia berikan itu kepadanya. Saya sebutkan dari Daud juga seperti itu. Lalu kita juga melihat bagaimana Rasul Paulus pada waktu menghadapi semuanya kehidupannya, dia boleh mengalami akan kuasa Allah itu, sehingga dia punya satu kerinduan, bagaimana dia mengenal akan kuasa itu. Itulah satu kerinduan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Itulah satu kerinduan juga yang dimiliki oleh Nabi Yesaya, supaya orang-orang Yehuda sungguh-sungguh dia punya satu hubungan yang dekat kembali, sehingga pada waktu menghadapi itu semuanya dia mampu melakukan, karena dia masih menunggu lagi 30 tahun lagi dia baru boleh mengalami akan pembebasan itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan perhatikan masalah ini. Tema gereja saudara adalah tema yang sungguh itu sangat luar biasa. Tetapi kita boleh mengalami akan sesuatu yang sungguh sangat luar biasa itu kalau kita akan melakukan dua hal itu yang pada waktu itu diminta oleh Yesaya terhadap orang-orang Yehuda pada waktu itu. Yang pertama yaitu adalah berharap kepada Allah. Lalu yang kedua, mempunyai hubungan yang dekat kembali dengan Allah. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan memberi kekuatan kepada kami. Firman-Mu akan menguatkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami senantiasa berharap kepada Tuhan. Senantiasa kehidupan kami mendekat kepada Tuhan. Dan akhirnya kami sungguh boleh merasakan kuasa dan kekuatan Allah yang begitu luar biasa terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, tiba saatnya kita merespon dengan hati kita. Mari kita merespon panggilan firman Tuhan dengan pujian Aku Mengasihi. Mengasihi Engkau.
hati, dengan segenap jiwa. Aku mengasihi Engkau Yesus. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Siang dan malam kami hanya merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan ku lakukan. Kami tetap pegang perintah-perintah-Mu. Ya Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami kembali datang kepadamu. Kami menyerahkan keadaan bangsa dan negara ini. Kami menyerahkan situasi bangsa ini dalam menghadapi COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami. Kami menyerahkan juga Tuhan akan keperluan akan gereja ini. Kami menyerahkan akan juga berkat, kami menyerahkan juga akan satu keperluan yang diperlukan oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan yang masih ada di dalam pendidikan. Kiranya Tuhan terus akan menyertai sehingga masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan juga akan keperluan kehidupan akan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya apa yang diperlukan, pekerjaan dan lain sebagainya, Tuhan akan memberikannya. Kami menyerahkan Bapa semuanya itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan biarlah kasih dan kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kembali kepadamu. Kami menyerahkan jemaat-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau senantiasa terus memberkati di dalam setiap kehidupannya. Dimanapun dia berada, apapun pekerjaannya. Biarlah kasih dan kasih penyertaan Tuhan terus menyertainya. Kami menyerahkan Bapa semuanya itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan juga kiranya sebentar lagi jemaat-Mu akan meninggalkan akan tempat ini. Akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Kiranya sungguh-sungguh Engkau akan menyertai di dalam kehidupannya. Kiranya juga berkat Allah
yang berasal dari Allah Bapa yang ada di surga, yang oleh karena kasih-Nya begitu sangat luar biasa sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Kiranya persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu ada bersama-sama dengan saudara dari saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin.